Tapi kalau Omikron, dia selain lemes, lelah, kita gampang capek. Halo, saya Dr. Yusuf Kristianto, motivator kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat. Pada kali ini kami akan bercerita bahwa Omikron varian baru BF7 itu sudah ada di Indonesia. Jadi kita harus menyadari bahwa resiko tertular akan lebih tinggi karena Omikron BF7 ini sangat menular. Salah satu gejalanya adalah bukan panas, tetapi dia kelelahan. Jadi beberapa penelitian menyatakan dia seperti infeksi virus, kita selalu, apapun penyakit virus, biasanya akan menyebabkan orang jadi capek, ya, lemes, lelah, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang paling sangat kita harus sadari adalah nanti kita akan bertanya apa bedanya flu biasa dengan Omikron. Nah, saya bisa kasih cerita tipsnya. Kalau flu biasa, kita paling pilek, terus kemudian kita batuk sebentar, ya, ingusnya keluar, tapi kemudian kita bisa istirahat, besokannya udah sembuh, ya. Tapi kalau Omikron, dia selain lemes, lelah, kita gampang capek, kemudian ada panas sedikit biasanya, dan juga nyeri otot. Jadi kalau otot-otot kita nyeri, kemudian kita dengkul kita sakit, ya, terus sakit kepala di sini. Nah, sama seperti kayak demam berdarah, sakit kepalanya di sini sakit, ya. Nah, itu kita harus waspadai, ya. Kemudian kalau kita lihat anak kita udah mulai males makan, ya, nggak nafsu makan, nah itu kita harus mencurigai juga. Nah, jadi di masa sekarang sudah PPKM level 1 dicabut, bukan berarti virus COVID nggak ada, ya, virus COVID tetap ada, apalagi ada varian baru, kita tetap harus waspada. Nah, jadi ini ya, ada studinya yang menyatakan sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk tanpa dahak, ya, sakit kepala, kadang-kadang juga ada batuk berdahak, suara jadi serak, sakit otot dan nyeri, dan disertai seperti biasa indera penciuman kemudian berubah jadi tidak sensitif. Nah, teman-teman harus menyadari tetap harus menggunakan masker, gunakan hand sanitizer. Perhatikan, saya selalu menggunakan hand sanitizer yang semprot, ya. Kenapa? Ya karena pada saat saya semprot, selain tangan saya bersih, tubuh saya juga tersemprot, ya, dan juga saya bisa menghirup harumnya dari hand sanitizer. Dan pada saat teman-teman mau makan, jangan lupa untuk mengoleskan kayu putih atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mengganti peran masker pada saat kita makan di ruangan terbuka. Nah, bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, selama ini kan masih kita PPKM sudah dilepaskan, maka kita bisa kerja seperti biasa. Nah, kalau yang kerja kemudian naik kendaraan umum, ya, perhatikan biasakan selalu pakai jaket yang panjang, ya. Terus kemudian kalau misalkan pulang ke rumah, ingat selalu yang protokol yang selalu saya sebutkan. Protokol pulang ke rumah. Protokol pulang ke rumah apa? Baju kita lepas, celana kita lepas, ya. Kalau saya biasanya selalu punya celana boxer, kemudian saya lepas, kemudian kita masuk ke kamar mandi, baju kita masukkan ke dalam ember bersabun atau tempat cuci, dan jangan lupa kita mandi dan keramas. Itu wajib, karena di sini juga pasti bisa terpapar, ya, ada virus-virus yang bisa terpapar. Itu sama seperti kita melakukan kesehatan bagi diri kita sendiri. Itu gaya hidup yang sehat yang kita bisa lakukan setiap hari. Nah, teman-teman juga ingat, kalau kita punya handphone, maka kita biasakan handphone itu di charger, ya, supaya apa? Dia sangat kuat dan bisa bekerja dengan baik. Oleh sebab itu, teman-teman, kita harus minum vitamin. Tidak perlu bermerek. Jangan bilang, wah, merek A, merek B, harganya mahal, bisa 5.000, bisa 10.000. Nggak perlu. Berilah vitamin yang murah, tetapi minumlah secara kontinu setiap hari. Dan juga ingat, pada saat kita makan, kita harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran?
Karena disitulah buah-buahan sayur-sayuran banyak mengandung mikronutrien. Mikronutrien itulah yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga sel-sel tubuh kita sangat kuat dalam menghadapi virus. Nah, kita juga mesti tahu bahwa di Indonesia nih banyak sekali jamu-jamu asli Indonesia. Ya, jamu-jamu aslinya seperti apa? Temulawak, jahe merah, ya, kunyit, ya, kurkumino, ya, kurkuma, terus kemudian sambiloto, ya, maniran. Kita boleh minum setiap hari agar meningkatkan juga imunitas tubuh kita, karena mereka banyak mengandung antioksidan yang akan membantu meningkatkan imunitas kita. Oke, kiranya teman-teman menyadari bahwa pandemi belum berlalu, varian virus ada, dan kita tetap harus sehat di masa pandemi ini. Salam sehat selalu, saya Dr. Yusuf Kristianto.